Halo, selamat sore Sobat Resmi. Kembali lagi dengan saya, Abdul Maulana, sebagai Personal Assistant Project di Divisi Sekretaris Direksi. Dari minggu ini, saya belajar mengenai prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran yang terjadi di beberapa mungkin gedung satu lantai, bahkan lebih 2-3 lantai, atau bahkan bisa high rise building juga. Nah, prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran itu saya belajar dari website dari swb.co.id, dan di sini pun juga akan merangkum pada beberapa hal terkait prosedur yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran. Nah, sebelum masuk pada penjelasan prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran, jadi, sebaiknya kita terlebih dahulu, tahu nih, terlebih dahulu kita perhatikan mengenai jenis-jenis keadaan darurat yang ada. Jadi seperti keadaan darurat itu seperti, eee, kejad eee, itu tuh adalah suatu kejadian atau yang tidak normal terjadi secara tiba-tiba yang mengganggu aktivitas perorangan, kelompok, maupun lingkungan, dan aktivitas tersebut pun harus ditanggulangi dengan segera. Jadi keadaan darurat ini pun dapat berubah menjadi bencana yang mengakibatkan banyak korban dan kerusakan material. Jadi jenis keadaan darurat natural atau hazard, yaitu biasa disebut dengan bencana alamiah juga, contohnya seperti banjir, kekeringan, angin topan, badai, gempa, petir, tsunami, dan sebagainya. Jadi sedangkan seperti technological hazard atau kegagalan teknis, contohnya seperti pemadaman listrik, bendungan bobol atau kebocoran nuklir, peristiwa kebakaran atau ledakan, kecelakaan kerja atau lalu lintas. Sedangkan jenis keadaan darurat lain yang diakibatkan oleh hubungan sosial manusia seperti huru-hara perang, kerusuhan, demo anarkis, dan sebagainya. Jadi di artikel itu nanti pun akan membahas dan dikhususkan membahas terkait prosedur evakuasi dalam keadaan darurat kebakaran. Jadi, prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran saat fire alarm menyala itu mungkin ya. Jadi proses terjadinya api itu kan memang harus memenuhi 3 unsur utama, yaitu ada bahan bakar, panas, dan oksigen. Tapi jika ketiga unsur tersebut bertemu, maka akan menimbulkan api. Siklus api menjadi 3 atau 10 menit akan mencapai titik 600 sampai 1000 derajat Celcius. Hal inilah yang akan mengakibatkan atau mengaktifkan fire alarm secara otomatis pada bangunan. Jadi jaringan fire alarm itu akan menyala apabila ada input manual dan manusia melalui tombol push button, melalui detektor panas atau asap yang terpasang, atau ada aktivasi dari control room. Jadi pada tahap ini pun juga ada perlu konfirmasi terlebih dahulu ya dari petugas yang terdekat yang berada pada sumber bunyi alarm. Bisa jadi false alarm yang berbunyi itu, hal ini juga bisa karena human error atau kesalahan teknis pada jaringan instalasinya. Jika memang terjadi kebakaran, maka prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran itu harus segera dilakukan. Jadi saat pertama kali mendengar alarm berbunyi itu, maka yang dilakukan pertama kali adalah memperingatkan orang-orang di sekitar agar waspada. Jadi matikan semua peralatan elektronik yang tersambung ke listrik, mengunci semua lemari dokumen, pindahkan benda-benda yang mudah terbakar ke titik yang sekiranya aman ya. Jadi selamatkan dulu dokumen penting, lalu bersiaga dan bersiap menunggu instruksi atau pengumuman dari fire commander maupun safety representatif gitu. Nah, kemudian yaitu prosedur keadaan darurat itu kebakaran itu perlu beberapa langkah ya. Jadi ada beberapa memperhatikan langkah-langkah prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran itu yang akan diarahkan oleh safety department. Jadi contohnya seperti pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dan cepat namun tidak berlari. Yang ketiga yaitu lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam melangkah kaki. Yang keempat, janganlah membawa barang yang lebih besar dari tas kantor atau tas tangan. Yang kelima yaitu beritahu orang lain atau tamu yang masih berada di dalam ruangan lain untuk segera melakukan evakuasi. Yang keenam yaitu bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga. Atur pernapasan pendek-pendek ya.
Kemudian jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakangnya. Jadi Anda itu akan menghambat evakuasi nantinya. Jadi yang terakhir yaitu adalah segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi berikutnya. Jadi kita tidak pernah menginginkan musibah kebakaran terjadi juga ya. Namun paling tidak jika kita memahami prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran, maka kita akan bisa mengambil langkah-langkah dan keputusan yang tepat sesuai prosedur jika suatu saat terjadi kebakaran di ruang kerja yang kita tinggal ini juga. Begitu eh, beberapa pembahasan secara singkat mengenai prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran. Jadi jika seorang membutuhkan seperti pompa atau selang, aksesoris pemadam kebakaran, perbaikan, nah itu tuh bisa aja disupport dari beberapa gedung yang ada gitu seperti APAR dan alat pemadam kebakaran lainnya gitu. Itu saja materi pembelajar pada minggu ini. Terima kasih untuk waktunya. Thanks for watching. Bye bye.